Assalamualaikum guys, masih di Let Custom Channel. Kali ini reviewnya untuk pemasangan LED running 8 mode di Vario 125 volt. Jadi pemasangannya gampang banget guys, ya nggak pakai lama, sekitar 15 menit ya. Jadi yang udah beli atau order dari Shopee, Bukalapak atau Tokped, nah jadi nanti dapatnya barangnya seperti ini ya, modelnya bisa dilihat, dapat 3 keping seperti ini, sudah komplit dengan soketnya. Lalu apa aja yang didapat di boxnya? Ini LED running ya, sama lemnya, lalu ada kabel tis, dan pastinya modul running. Nah, sekarang kita punya stop lamp Vario 125 volt ya. Nah, di sini dia nggak ada lemnya, jadi cuman baut aja. Jadi bukanya juga gampang banget. Cuman sebelum stop lamp bisa lepas harus bongkar bodi dulu ya. Bongkar bodi kanan kiri, lalu stop lampnya bisa dilepas. Nah, setelah stop lamp lepas, langsung aja nih dicontohin ya. Langsung kita buka nih 2 baut pakai obeng plus ya. Oke, lalu kita congkel pakai obeng min atau obeng test pen ya. Kita congkel aja pelan-pelan di kuncian-kunciannya ya. Nah, terlepas, gampang sekali bukanya. Berbeda dengan Vario LED old atau Vario new ya, harus dipanaskan pakai head dryer atau heat gun. Kalau ini nggak ada lemnya, jadi langsung aja. Nah, ini bohlam kita lepas. Oke, fitting belakangnya kita buka untuk jalur kabelnya. Nah, ini ada lemnya, lem bakar. Jadi kalau yang nggak punya gunnya ya, itu nanti bisa dibakar pakai korek gas. Jadi langsung dibakar aja ujungnya sampai meleleh. Nah, nanti setelah meleleh langsung dilepetin ke LED-nya. Tapi kalau punya gunnya lebih bagus, hasil bakal jadi lebih rapi ya. Oke, ini pemasangannya sudah nggak perlu bobok-bobok ya. Jadi bentukannya sudah sesuai, tidak perlu dibobok. Dilem di bagian sini ya, sedikit aja kita lem. Ya, secukupnya. Lalu kita tempel. Biar rata ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu boleh ditambahkan bagian bawahnya sedikit biar lebih kuat. Bagian atas juga ditambah ya sedikit. Nah, jadi seperti ini
hasilnya tetap rapi lemnya, jangan sampai belepotan. Terus ini yang bagian bawah ya nggak akan bisa terbalik ya, karena kalau kebalik juga nggak akan muat di reflektornya. Ini kita pasang langsung, kita lem di bagian sini. Langsung kita tempel. Nah, jadi seperti ini sudah pas, tidak ada celah. Nah, kita tambah lemnya biar lebih kuat. Nah, jadi seperti ini lemnya tidak belepotan ya. Sekarang yang keping yang ketiga masih sama, kita lem bagian sini, bagian belakang. Oke, langsung kita tempel. Sambil kita ratain ya. Jadi biar rata kanan kirinya. Kita tambah lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Rapi. Lalu sekarang sebelum ditutup, reflektornya bisa kita lap sedikit ya. Pakai lapnya ini jangan pakai topo dapur ya, tapi pakai lap khusus microfiber. Jadi krom-kromannya nanti nggak burem. Nah, kalau udah bersih, kita pasang lagi. Mikanya kita rapetin, kita pasang lagi bautnya, 2 baut. Secepat itu guys pemasangannya, nggak pakai lama karena semua udah dibikin semudah mungkin untuk dipasang ya. Lednya sudah dilengkapi dengan soket, jadi tinggal colok-colok aja, nggak perlu bingung-bingung masangnya. Oke, jadinya seperti ini ya. Yang bagian bawah ini mikanya memang dia clear, bagian atas dia masih ada garis-garisnya ya, totol-totolnya, tapi hasilnya nanti tetap kelihatan runningnya. Ini bagian belakangnya, jadi fittingnya harus tetap dipasang ya, biar apa, biar nggak kemasukan debu yang pertama, dan yang pasti nggak kemasukan air. Jadi langsung dijepit aja, karena ini karet jadi dia elastis ya. Jadi kita putar langsung bisa ngunci fittingnya. Jadi kabelnya terjepit tidak masalah, tidak akan robek atau apa. Nah, fittingnya elastis karetnya seperti ini hasilnya ya, terjepit, fitting, dan soketnya aman ya. Ini nanti kita tinggal konekin ke kotak modulnya. Nah, sekarang kotak modul itu ada 2 ya. Ini yang sudah sekalian sama soket extensionnya. Jadi saat pembelian itu ya bisa pilih yang LED 8 mode plus soket extension. Ini pasangnya gampang banget guys, nggak perlu sambung-sambung kabel, tinggal colok-colok aja udah. PNP benar-benar ini gampang sekali, dan kotaknya juga aman ya. Kita udah kasih modulnya, udah dikotakin ya, jadi bukan dibungkus
bungkus-bungkus plastik atau bagaimana. Nah ini langsung colok ya, yang female, soket female. Nah ini soket male-nya nanti dicolok ke soket female yang bawaan motornya. Nah ini kita ada soket untuk ngetes ya, jadi tinggal colok aja, gampang sekali guys pemasangannya. Jadi setelah lihat video ini auto mahir masang ya, kita tes. Nah nyala ya guys, running langsung 8 mode, dia otomatis, nggak perlu dipencet-pencet, nggak perlu nunggu di rem baru pindah, udah diemin aja, jadi nanti dia pindah sendiri modenya. Nah ini saat direm dia nyala stay ya. Nah untuk yang mungkin ada request kalau direm kedip-kedip, saat order nanti bisa tambah modul ya, harganya 50.000 modulnya. Jadi nanti senjanya running 8 mode, dan saat direm kedip-kedip itu ada penambahan modul di dalamnya. Oke, ini yang contoh untuk modul LED running 8M sama soket extension. Tapi kalau nanti ordernya yang tanpa soket extension ya, jadi nanti sambung 3 kabel, nanti akan kita contohin. Nah ini yang paling penting saat nanti pemasangan, kotak modulnya harus diikat, kabel tisnya udah dikasih ya, jadi biar dia nggak koplak-koplak di dalam ya, itu nanti modulnya lama-lama bisa error ya, jadi harus diikat nanti ke kabelnya. Nanti di akhir nanti kita contohin. Nah ini kita lepas dulu, sekarang kita contohin untuk pemasangan yang kotak modul 8 modenya yang tanpa soket extension. Jadi ada nanti sambung 3 kabel ya. Nah bentukannya seperti ini, tetap ada soketnya yang menuju ke LED. Nah di sini ada 3 kabel yang harus disambung. Nanti udah ada petunjuknya tuh, di ujung kabelnya udah dikasih tulisan ya, jalurnya kemana aja. Sekarang dicontohin dulu gimana cara sambungnya. Itu ada berapa cara ya, jadi ada yang di selip di bagian belakang, ada juga yang di bagian depan diselip. Nah jadi saat soketnya dipasang, dia kabelnya langsung terjepit. Itu namanya sistemnya slip ya, tapi ini nggak recommended karena di selipannya itu bisa aja dia nempel jadinya konslet ya, jadi kurang aman. Nah bagaimana cara yang aman? Kalau punya solder di rumah, bagusnya di solder aja. Kita potong dulu ini coveran kabelnya ya, yang dipotong kabelnya negatif ya, rem dan senja. Oke, kita kupas saja ya, diseset aja ya, jangan dipotong. Kalau nggak ada alat ininya, wire strippernya, bisa pakai cutter. Nah ini kabelnya kita solder. Jadi kalau di solder gini dia kuat ya, nggak ada short nanti, atau kabelnya lilitannya kendor segala macam, jadi lebih aman.
Oke, kita sambung aja. Ini 3 kabel ya, ada ground, senja dan rem ya. Ini biar kelihatan nih di kamera ya, 3 kabel ini ya. Yang 2 lagi itu kabel sen kiri dan sen kanan ya, itu kita nggak kutak-kutik, kita fokus ke 3 kabelnya aja, langsung kita sambung ya, kita solder. Setelah kita solder nih, jangan lupa nanti di isolasi ya, biar nggak konslet. Nah, ini udah kuat, kita tarik-tarik pun juga nggak akan lepas ya, jadi tetap kuat. Ini ada yang perlu ditambah ya, solderannya kurang sempurna ini. Oke, sudah aman ya, kita isolasi. Jadi guys, pemasangannya kalau yang tanpa socket extension ya, cukup perlu waktu untuk nyambung 3 kabelnya. Jadi saya sarankan kalau order itu sekalian aja sama socket extensionnya, gampang, nggak perlu kupas kabel, bisa pasang sendiri ya tanpa harus ke bengkel. Modalnya tadi cuman kunci T12 untuk bongkar bodinya, kalau obeng plus sama obeng min test pen ya, cuma itu aja. Oke, sekarang kita tes nih ya. Saat nyolokin juga harus diperhatikan nih, ini yang sering kendala ya. Nah, ini pin soketnya kadang-kadang suka bengkok nih, jadi nanti lampunya nggak mau nyala nih gara-gara pin soketnya bengkok. Jadi saat nyolok tuh harus di feeling ya, kalau agak keras tuh jangan langsung dorong aja. Nah, harus di rasa-rasa, kalau kira-kira udah pas langsung colok. Harusnya sih saat nyolok itu ringan ya, kalau dia memang posisinya pas. Kalau dia bengkok itu agak keras dia, nah itu bisa nyebabin konslet juga. Oke, sekarang kita tes hasil sambungannya. Kalau memang sudah benar langsung nyala. Oke, langsung nyala ya guys, berarti sambungan sudah benar. Untuk senjanya running 8 mode, remnya stay. Oke, jadi semudah ini pemasangannya. Walaupun nggak pakai socket extension ya, perlu waktu sekitar tambahan 5-10 menit aja. Ini jangan lupa kabel tesnya dipakai ya, udah ada di dalam paketnya. Jadi untuk ngikat kotak modulnya biar di dalam nggak terbentur-bentur ya. Berisik juga kalau lewat jalan agak keriting ya. Kalau diikat gini aman, dia posisinya stay ya. Jadi di dalam walaupun melewatin jalanan rusak tetap aman. Kotak modulnya yang di bagian atas ini udah sengaja memang lemnya dilebihin, bagian bawah juga. Jadi nggak perlu juga di komen di review ya. Kemarin sempat ada yang komen katanya lemnya belepotan. Itu bukan belepotan guys, itu memang sengaja dilebihin. Bisa aja itu nggak usah saya lem ya, tapi resikonya rembes air nanti masuk ke dalam. Waduh, repot, modulnya pasti mati langsung kalau kemasukan air.
Oke, ini udah selesai pemasangannya, jadi bisa langsung rakit lagi ke bodi motornya ya. Pemasangan seperti awal, bongkar gampang sekali. Lalu kendala-kendala yang sering ditemuin nih setelah dipasang di motornya, ternyata nggak mau running LED-nya. Jadi LED-nya cuman nyala stay aja. Nah, ini masalahnya ada di switch rem ya. Ini yang paling sering nih ditanyain. Jadi yang beli itu menganggap, wah ini runningnya rusak nih, padahal running nggak rusak ya. Jadi modulnya bagus, jadi ada kendalanya itu di motornya karena pemakaian udah berapa tahun ya. Jadi LED-nya handle rem dan switch rem ya itu sudah aus ya. Jadi tonjokannya yang ke handle remnya itu sudah aus, bahkan yang tonjokan yang di handle remnya itu kadang-kadang sudah bolong ya, atau mungkin bekas jatuh jadi handle remnya bengkok. Jadi tonjokan yang harusnya menekan ke switch remnya itu sudah tidak berfungsi lagi ya. Jadi udah ada celah. Nah, itu caranya bisa diganjel, tapi kalau celahnya itu terlalu jauh ya, lebih dari setengah senti, itu diganjel juga udah agak susah ya. Jadi harus memang ganti handle remnya. Handle remnya kita ganti sama yang ori. Ada juga yang handle remnya memang sudah pakai handle rem variasi nih. Nah, yang variasi ini kadang-kadang kurang presisi dia tonjokan yang ke switch remnya. Jadi posisi motor nanti itu sebetulnya ngerem terus gitu. Nah, gejalanya gimana bisa dicek ya. Kalau motor matic itu kan harusnya kalau nyalain motor tuh handle remnya harus ditarik dulu ya baru bisa starter ya. Nah, cirinya kalau handle rem error, nah itu tanpa tarik tuas rem langsung pencet starter langsung bisa. Nah, itu cirinya switch rem error. Oke guys, demikian reviewnya, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.